Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan lagi motor Revo Hit. Sama dengan Revo Absolute ya, masih karburator, jadi bukan injeksi. Ini keluhan dari konsumen, motornya kadang-kadang berebet teman-teman. Ini posisi masih normal. Sekarang ini masih normal. Dibawa ke sini masih jalan, masih normal. Tapi kadang-kadang ketika dibawa jalan, motor nyendat-nyendat teman-teman. Berebet, dedet, mati. Ini dengkol lagi hidup tapi berebet teman-teman, kadang normal. Nah, ini pas posisi normal ya. Nah, ini mulai teman-teman, coba ya. Ini mulai susah kayaknya. Nah, ini mulai susah. Coba lagi ya. Nah, ini mulai susah teman-teman. Oke, jadi kalau posisi susah seperti ini, kita mencarinya juga mudah teman-teman. Tapi kalau posisi motor normal, dikoreksi ya angel. Jadi pas nemuin ini posisi susahnya. Oke, bagaimana langkahnya? Rumusnya ya tetap 3 ya teman-teman. Pengapian, kompresi, dan BBM. 3 itu aja. Oke, langkah pertama kita cek dulu yang mudah dulu, bagian pengapian. Kita engkol agak kenceng. Jelas ya. Jelas. Engkol pelan. Ditambah enak. Oke, dienggol pelan ya tambah nggak enak api nih. Dienggol kenceng aja nggak ada percikan api. Oke, terus langkahnya gimana? Nah, untuk motor DC seperti ini, langkah yang pertama yaitu kita cek di bagian sistem pengecasannya dulu, yaitu di bagian mana? Di bagian aki teman-teman. Kalau nggak punya alatnya untuk pengecekan bagian aki, bahwa motor ini ngecas apa enggak, mudah banget teman-teman. Kita cukup melepas baut min plusnya akinya ya. Ki satu juga mengatasi motor mati. Den, sehat Den. Kita buka joknya dulu. Waduh, enak barang berharga teman-teman. Ada tas, ada buku ya. Bahaya bos, harus diamankan. Oke, kita lepas bagian min atau plus ya, itu basing. Nanti kemudian kita konsletkan. Tes lebih mudahnya kita bongkar dua-duanya ya, agar kabel ini bisa nyambung. Atau satu aja, kemudian ditambah kabel, nanti kita konsletkan, kemudian kita engkol. Ini akhirnya udah ngedrop teman-teman, jadi nggak enak setrum ini. Nah seperti ini, nanti kita konsletkan, kemudian kita sambil engkol. Coba engkolnya Den. Nah kita sambil engkol ya. Kontak wes. Ya. Sing kenceng ber. Ternyata tidak keluar percikan listrik ya. Ini harusnya kalau motor normal, ini kan sambungannya dari kiprok ya, arus 12 volt. Ini sudah nyambung ke arus kiprok melewati sikring. Mana sikringnya? Oh ini melewati sikring ya, jangan salah, ini melewati sikring. Jadi dari kiprok itu menuju sistem pengecasan bagian aki itu melewati fuse di sini. Oke, kemudian langkahnya kita cek bagian sikringnya ya. Oke, kita cek satu persatu. Aman, nggak putus teman-teman. Di sini aman ya. Tuh, nggak putus. Satu sama satunya ya sekalian. Ini sikringnya cuma 2, jadi sekalian kita bongkar aja. Oke, di sini aman juga. Nah, aman ya. Oke, nggak masalah, berarti bagian khususnya atau sikringnya ya aman. Lanjut kita cek bagian kiproke regulator, yaitu ada di bagian bawah sini, di bagian regulator atau kiprok ya, di bagian sini.
Nah di sini nih, kita cabut dulu ben-benak. Oke, karena di sini sistem DC jadi mengandalkan bagian kiprok. Kita cek kabel warna merah ya. Oh ya, saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Jadi suplai arus DC itu dari sini nih. Dari sepul ini kabel warna putih di sini nih. Nah, ini ya, kabel warna putih. Ini penyuplai dari sepul menuju kiprok ya. Di sini diproses, digoreng atau digodok ya. Terus keluarlah kabel warna merah di sini bagian pengecasan ya. Kabel warna merah nih di sini. Di sini dibagi lagi nih di sini. Ini menuju ke kontak ya. Ke kontak kemudian dibagi lagi ke CDI, ke sen ya, ke klakson dan lain sebagainya. Di sini. Jadi motor ini mengandalkan arus DC yang mengandalkan sistem dari ini nih kiprok. Kalau di sepul normal berarti masalahnya ada di kiprok. Seperti itu. Kita cek dulu bagian pengecasan kabel warna merah ya. Kita menggunakan kabel sedikit saja, sehelai kabel ya. Oke, cukup sehelai kabel seperti ini. Kita masukkan, kita selipkan di bagian kabel warna merah di sini. Oh ya, sebelum ini kita masukkan dulu ya, kita tes kabel warna putih ini dulu. Sebelum kita colok kabel warna merah ini. Bagian pengecasan dari sepul. Nah, kita colok di sini. Dah, seperti ini aja. Kemudian kita konsletkan bagian bodi mesin. Nah, di sini. Dan coba Den engkolnya Den. Di sini ya, ada percikan listrik apa enggak? Sik Den. Yuk. Sini. Oke. Yes, just. Oke, terlihat di sini bahwa arus dari sepul itu normal ya, ada percikan api. Lanjut kita cek kabel warna merah di sini. Kita masukkan ke bagian kiproke. Ya Den, nah Den. Kita lihat di bagian sini ya. Loh. Oke. Tuh di bagian bus ini malah wis ngeletik-ngeletik teman-teman. Ya Den ya. Keluar arus ya. Sing banter ya. Oke, ada arusnya. Jos. Terus di bagian kabel kuil itu sudah mengelitikan bunga listrik ya. Coba di sini. Coba Den, engkol nah Den. Ini nyabel ini. Ora usah. Tuh. Cek. Tak deket nih. Yuk Den. Tuh. Jos, cek, hop, wes. Nah, oke teman-teman. Jadi begini ya. Kesimpulannya ini belum tentu loh ya, belum tentu masalahnya ada di sini. Oke, setelah kita masukkan kabel soket seperti ini, ternyata di bagian kuil itu sudah memeletikkan bunga api atau bunga listrik ya, percikan listrik. Bisa kita simpulkan, kesimpulan sementara kemungkinan soket ini kendor ya, soket ini kendor. Setelah kita masukkan kabel, kemudian kita soketkan, ternyata di sana sudah ada percikan listrik. Oke, kita coba hidupkan untuk memastikan normal apa enggak. Loh, nggak nyala teman-teman. Setelah dimasukkan ke bagian tutup bus ini ternyata nggak nyala. Loh, hilang lagi. Oke, bisa kita lihat ternyata masih tetap nggak nyala. Setelah kita masukkan ke sini ternyata nggak nyala. Terus kemudian kita cek lagi di sini ternyata tidak ada apinya lagi. Oke. Tuh. Ternyata api masih hilang-hilang ya. Oke, lanjut kita pakai cara yang terakhir ya, yaitu menggunakan bantuan charger aki yang akan kita konekkan ke kabel plus aki, yaitu kabel warna hitam setelah kunci kontak di bagian kabel switch belakang, dan minnya kita konekkan ke bodi mesin. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nih.
Oh jangan-jangan konslet ngene. Ini berarti enak apine lek ngene urip. Coba tes dulu. Kita tes ya. Ada apinya teman-teman. Jadi kemeletik kemungkinan besar ya urip motor. Tes. Nyala ya. Tuh. Oke, nyala ya teman-teman. Berarti ada kemungkinan konslet ya. Tapi belum tahu di mana. Kemungkinan besar di bagian sini. Ketika di goyang-goyang tadi di bagian netral mati hidup. Pak diubah badan. Toto wis amburadul. Nah, mati teman-teman. Loh, mati. Di sini mati. Nah, ini hilang lagi berarti. Perhatikan di sini ya, di bagian lampu indikator N. Nah, mati. Berarti konsletnya di bagian sini. Dengan ini hidup. Ini posisi hidup seperti ini, motor hidup. Nah, mati. Netral mati, berarti motor mati konslet. Guys, bongkar itu. Ya teman-teman, permasalahan ini di bagian sini ya sudah kelihatan. Ini teman-teman, kabel warna hitam nih ngoncek, ngelupas. Ini nempel ke bagian sasis. Nih bagian sasis, tarik dan gini, diangkat sih. Nah di bagian sasis sebelah sini, nih kelihatan ya. Nih nempel bagian sasis ketika ini ketekan. Nah tuh nempel. Nah ini penyebab konslet, makanya min dengan plus itu nempel, jadi motor menyebabkan mati. Sebenarnya motor ini nggak ada yang mati teman-teman. Bagian kiprok aman, normal, dan sebagainya semua ini normal semua. Itu permasalahan di bagian atas tadi, kabelnya konslet. Jadi ya motor ya mati-mati teman-teman. Terus disambung nih dan di solasi baik, di belepet solasi. Oke, nanti kita tes ya. Mati-mati lagi enggak? Ya nyala. Nyala teman-teman. Berarti nggak masalah kabel bus ini. Permasalahannya itu tadi konslet. Oke, kadang-kadang motor itu ya rumit ini teman-teman. Kadang kita salah persepsi bahwa ininya diganti. Tutup busi diganti, kiprok diganti, tetap nggak nyala teman-teman. Nah itu permasalahan, padahal sepele ya, cuman permasalahan di kabel konslet. Nah itu bisa menyebabkan semua mati karena min dan plus itu nyambung teman-teman. Kalau kita cek di bagian kiprok ya nggak ada apinya, nggak ada percikan listrik karena dia konslet menyatu. Bahannya ya sepele banget. Nah itu kadang-kadang seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu teliti satu persatu ya. Di mana ujung-ujungnya ada di bagian atas. Nah itu teman-teman, kadang motor itu ada susah, ada yang mudah. Pentingnya ilmu itu di situ teman-teman. Nah semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang masih belajar, masih pemula. Oke, caranya seperti itu ya. Motor mau hidup ada tiga syarat, 3 kunci: pengapian, kompresi, dan BBM. Kalau semua normal, motor pasti normal. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Kita berangkat Jumatan dulu teman-teman.